perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung, ini nuansanya nih ya, nuansanya ini ingin meletakkan atau ingin memberikan posisi kepada Joko Widodo jika dia tidak jadi presiden lagi. Nah, kalau ini saya akal sehat saya, otak saya itu jadi bertanya-tanya gitu. Kalau bahasa Medan, apa kali rupanya Joko Widodo itu gitu. Apa kali rupanya? Kok sampai harus disiapkan tempatnya? Harus disiapkan betul tempat Sejajar dengan presiden ya? Iya. Mungkin nggak Pak Prabowo itu masih bisa dipengaruhi, diarahkan kebijakan-kebijakannya? Saya mengatakan Prabowo itu jauh lebih cerdas. Ya, dia lebih cerdas, lebih banyak pengalaman di lapangannya, lebih memakayati persoalan-persoalan bangsa ini. Nah, tapi kalau misalnya tetap diberikan posisi sebagai Dewan Pertimbangan Agung, pertimbangannya kan bisa diterima, bisa enggak. Namanya pun pertimbangan, ya. Anda menyaksikan News and Talk VisiBangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh VisiBangsa.com. Baru ini kita dikejutkan oleh berita dari Gedung Parlemen DPR pada persidangan ke-22 sidang paripurna menyepakati rancangan undang-undang One Tipres yang kemudian nomenklaturnya berubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Seperti biasa kita mengundang dua akademisi yang saat ini sudah hadir bersama kita. Ada Asosiat Profesor Dr. TB Masa Jafar, pakar ilmu politik dari Universitas Nasional, dan Dr. MS Kaban dari Universitas Ibnu Khaldun. Kita ingin ke Bang TB dulu. Bang TB, kira-kira menurut Bang TB ini ada apa? Ya, terima kasih Bung Adi. Jadi kita pernah membahas beberapa podcast ya, dan saya mengatakan ini politik cawe Jokowi. Jadi saya bilang tidak akan pernah berhenti. Jadi ambisi kekuasaan Jokowi mulai dari perpanjangan 3 periode dan juga mengatur pilkada ya di beberapa daerah khususnya DKI, kemudian Sumatera Utara, dan kita nggak tahu mungkin ada berapa. Jadi Anda menduga revisi Undang-Undang One Tipres menjadi Dewan Pertimbangan Agung ini bagian dari cawe-cawe Pak Jokowi? Cawe-cawe untuk tetap ingin mempertahankan politik pengaruh. Ya, walaupun tidak punya posisi formal presiden yang powerful, tapi melalui katakanlah kalau memang DPA ini disetting, dirancang sebagai menampung peran dari Jokowi ya, jadi ini sekaligus menunjukkan betapa wajah hukum di Indonesia ini, kehidupan berkonstitusi ini sudah berada pada kondisi yang sangat luar biasa ngawurnya. Coba kita lihat kemarin baru saja bagaimana MK itu ya, aturan PKPU itu bisa dirubah hanya untuk meloloskan anaknya ya. Kemudian sekarang kita lihat itu sangat jelas kalau memang betul itu ya, nah, ini nggak tanggung-tanggung. Jadi ingin menempatkan DPA atau ketua DPA itu sebagai presiden, kemudian pemerintahnya itu Perdana Menteri ya, artinya bahwa Jokowi ini tetap ingin terus ya menanamkan, membangun politik pengaruh, tetapi implikasinya pada kehidupan berkonstitusi yang sangat buruk. Nah, ini juga menggambarkan betapa sekali lagi bahwa hukum itu tetap menampakkan sebagai instrumen kekuasaan. Nah,
apa hubungannya dengan demokrasi yang mau dikembangkan ya? Jadi wajar kalau orang sebagian pesimis. Apakah demokrasi ini akan berkembang secara sehat? Di mana hukum seharusnya menjadi supreme untuk mengawal proses politik, proses demokrasi sehingga dicapai tertib politik, demokrasi yang teratur, ya, bukan demokrasi yang ngawur. Ya, nah jadi kalau kita lihat ini luar biasa ya. Dan yang saya heran, tidak ada satu partai pun ya yang memberikan pertanyaan kah atau kritik kah, nyaris tidak ada. Ya, jadi semakin sempurna, betapa sangat mengecewakan bahwa partai politik seakan-akan menutup telinga, menutup mata. Yang penting kekuasaan untuk kekuasaan. Prof, kita tahu dari yang berkembang ketika pada hari Kamis lalu tanggal 11 Juli keputusan diambil DPR ini sebagai inisiatif DPR. Padahal DPR sendiri tahu persis Dewan Pertimbangan Agung itu sudah dihapus, tapi kemudian sekarang dihidupkan kembali. Ini menurut Anda bertentangan nggak dengan konstitusi? Karena statusnya sekarang, kalau One Team Press yang masih berlaku sampai sekarang, itu kan lembaga pemerintah. Nah, dalam revisi, ini akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung dan statusnya adalah lembaga negara. Menurut Anda gimana ini? Itu yang saya bilang ya. Jadi semakin menunjukkan betapa kehidupan berkonstitusi kita sangat buruk. Nah, ini kan sangat fatal ya, dan sangat konyol, dan itu dilakukan oleh inisiatif DPR. Padahal sudah jelas itu. Nah, oleh karenanya, pertanyaan kritis yang muncul, apa urgensinya? Sehingga perlu diubah dari One Team Press menjadi DPR. Lalu yang tragis ya, kewenangannya, kekuasaannya dinaikkan. Jadi dia setingkat sejajar dengan presiden ya. Nah, itu kan nggak bisa begitu saja, dan itu harus dikaji secara mendalam sehingga perubahan One Team Press ke DPA itu memang sangat urgent ya, apalagi kita ketahui bahwa itu tidak melalui prolegnas. Ya, jadi itu tidak diumumkan ke publik. Jadi DPR bekerja sendiri. Dan sekali lagi, apa urgensinya ya? Nah, jadi sekaligus menunjukkan DPR atau partai politik ini dia sudah di luar ya, di luar fungsinya. Dalam pengertian fungsi legislasi itu semestinya menguatkan konstitusi, bukan sebaliknya. Ya, jadi ini sudah terlalu jauh gitu. Prof, kita konfirmasi dulu sama yang pernah berpengalaman menjalankan fungsi legislasi dengan Pak Kaban. Pak Kaban, di masa Anda mengemban amanah dalam fungsi legislasi jadi anggota DPR, itu kan juga amandemen undang-undang atau perubahan Undang-Undang Dasar 45. Pada perubahan keempat dari Undang-Undang Dasar 45 ini, DPA dihapus. Itu dulu di bab 4. Kemudian muncul Dewan Pertimbangan Presiden yang statusnya adalah lembaga pemerintahan di bawah Presiden. Ini tiba-tiba muncul, menghidupkan kembali. Kira-kira menurut Anda ini ada apa? Ya, jadi terima kasih Bung Hadi, Bung Profesor TB, Mas Ayam sudah memberikan ulasan tadi tentang posisi Dewan Pertimbangan Presiden yang sekarang sedang dibahas untuk menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari judulnya ya, ini ada persamaan saja, sama-sama memberikan pertimbangan, ya kan? Jadi Dewan Pertimbangan Agung itu dulu adalah memang memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden diminta atau tidak diminta. Dan kemudian personal Dewan Pertimbangan Agung itu sesuai pada zamannya adalah
memang merekrut tokoh-tokoh nasional yang memiliki pengaruh, yang memiliki pengalaman, yang memiliki keahlian sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh Presiden. Karena pada dasarnya kalau kita ikutin di waktu yang lalu itu, yang mengangkat Dewan Pertimbangan Agung itu adalah Presiden. Lalu setelah reformasi, ketika ada amandemen Undang-Undang Dasar, Dewan Pertimbangan Agung ini berubah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, yang dia hanya memberikan suara secara katakanlah kepada Presiden, ya, pada Presiden. Karena seingat saya pada waktu SBY menjadi Presiden, kami pernah beberapa menteri diajak bertemu dengan Watim Pres waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu diketuai oleh Pak Profesor Dr. Emil Salim gitu. Nah, jadi di situ kita memang berdiskusi, Presiden menjelaskan apa langkah-langkah Presiden dan kemudian apa rencana-rencananya, dan kemudian juga Dewan Pertimbangan Presiden juga memberikan pokok-pokok pikirannya. Nah, tetapi sekarang ini ya, perubahan One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung ya, ini memang nuansanya gitu. Nuansanya ini dia tetap pertimbangan, posisinya tetap memberikan pertimbangan pada Presiden. Hanya saja kelihatannya kita belum tahu persis, kotaknya itu selevel lah gitu ya. Presiden, DPR, DPA kan gitu, selevel gitu kan. Nah, seperti di zaman sebelum ada amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi memang tadi Profesor juga sudah menyinggung bahwa nuansanya ini gitu. Jadi nuansa perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung, ini nuansanya nih ya, nuansanya ini ingin meletakkan atau ingin memberikan posisi kepada Joko Widodo jika dia tidak jadi presiden lagi. Nah, kalau ini saya akal sehat saya itu jadi bertanya-tanya gitu. Kalau bahasa Medan, apa kali rupanya Joko Widodo itu gitu. Apa kali rupanya? Kok sampai harus disiapkan tempatnya? Harus disiapkan betul tempat Sejajar dengan presiden ya? Iya. Padahal kalau orang sudah dikatakan mantan presiden, walaupun dia tidak punya tempat gitu ya, itu dia punya nilai sendiri, ya. Dia punya nilai sendiri di dalam posisi dia sebagai mantan presiden. Karena kan mantan presiden itu, ya saya pikir paling enak. Begitu pensiun dapat 24 miliar, ya kasih rumah. Ya, Joko Widodo 2 kali itu berarti hampir 58 miliar tuh. Ya kan, sementara anggota dewan kan enggak. Pendidikan publik bukan sekedar nuansa saja, tapi sudah mulai menuding ini Pak Jokowi masih punya kepentingan, kalau istilah Profesor tadi, cawe-cawe, agar mantan presiden ini masih bisa mengatur-atur presiden terkait arah kebijakan yang akan ditempuh. Itu kan tidak ada dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebelum amandemen maupun setelah amandemen. Jadi makanya sekarang dengan tiba-tiba begini ini kan, jadi kok gitu ya. Jadi jadi kita akal sehat kita mengatakan kok begitu kali gitu ya. Kalau nuansanya katakanlah seperti tudingan publik itu, mungkin nggak Pak Prabowo itu masih bisa dipengaruhi, diarahkan kebijakan-kebijakannya? Saya mengatakan Prabowo itu jauh lebih cerdas. Ya, dia lebih cerdas, lebih banyak pengalaman di lapangannya, lebih memakayati persoalan-persoalan bangsa ini. Nah, tapi kalau misalnya tetap diberikan posisi sebagai Dewan Pertimbangan Agung, pertimbangannya kan bisa diterima, bisa enggak. Namanya pun pertimbangan, ya. Bisa diterima, bisa enggak, gitu kan. Jadi saya pikir kalau kita sudah punya katakanlah pengalaman waktu Orde Baru hampir berapa tahun, 33 tahun ya,
Dewan Pertimbangan Agung itu silih berganti tokoh-tokohnya, ya kan? Dan kemudian bagaimana mereka itu ya sesuai dengan jiwa kenegarawanan mereka gitu kan. Apa yang sudah dilakukan oleh presiden yang sudah baik mereka support, ya kan. Kemudian kalau ada kritik-kritik mereka sampaikan gitu kan. Nah, begitu juga Dewan Pertimbangan Presiden, hanya selama ini One Team Press itu tidak terdengar. Karena mungkin posisinya tidak sejajar dengan presiden. Terdengar gitu ya. Itulah, jadi artinya kalau dilihat dari posisi ya sekarang di bawah ya, karena di bawah presiden, kemudian mau dibikin disejajarkan gitu kan. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan Profesor tadi, urgensinya. Nah, urgensinya apa gitu kan? Apalagi ini sudah mau serah terima jabatan presiden gitu kan. Kok memikirkan jabatan mantan presiden gitu. Ya. Saya seperti yang apa saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, nggak ada sejarahnya gitu. Nggak ada sejarahnya mantan presiden itu ingin mempengaruhi presiden yang terpilih, ya kan? Jadi menghormati mantan presiden itu ya, kalau dia perlu dia jumpain presiden, dia sampaikan pikiran-pikiran, itu jauh lebih terhormat daripada seorang mantan presiden dikasih posisi sebagai katakanlah jadi ketua DPA, ya kan? Coba mau jadi ketua DPA, Dewan Pertimbangan Agung, ya, supaya kelihatannya ya, apapun pertimbangannya tetap itu adalah sebuah pertimbangan, bisa dilaksanakan, bisa tidak dilaksanakan. Masih informasi dari gedung parlemen ini, Pak Bambang Susatyo menyampaikan ke media bahwa ini juga dilatar belakangi oleh gagasan Pak Prabowo pada bulan-bulan sebelumnya, pada bulan Mei, yang disebut dengan President's Club. Jadi Pak Prabowo ingin para tokoh-tokoh penting bangsa ini, mantan-mantan presiden ini, punya wadah silaturahmi, saling memberikan masukan dan sebagainya. Ini informasi bahwa menurut Pak Bambang Susatyo ini kan gagasan yang bagus. Nah, maka parlemen kemudian menyautinya dengan iya, tapi harusnya begini. Prosedur pembuatan undang-undang itu kan ada, ya kan? Tadi sudah disebut tidak terdaftar di prolegnas. Nah, selama ini ada satu tradisi yang sudah mulai baik, ya, bahwa setiap undang-undang itu mesti ada kajian akademiknya. Nah, apakah DPR sekarang sudah melakukan kajian akademik? Jadi kok asal presiden memberikan bikin begini, langsung dirubah? Sepikir itu berbahaya untuk membangun sebuah negara. Jadi terlalu gampang merubah undang-undang itu, ya undang-undang ini kan harus menimbulkan kepastian. Ya, menimbulkan kepastian, tolok ukur, standar, nuansa keadilan, ya, kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat banyak, itu kan harus ada pertimbangan-pertimbangan itu gitu. Nah, sekarang walaupun katakanlah Prabowo Subianto mengatakan, wow, perlu presiden klub, kan tidak harus diterjemahkan menjadi Dewan Pertimbangan Agung, ya, kan tidak harus, ya, bisa saja misalnya dibentuk tokoh-tokoh aktif seperti bikin Lion Clubs, ya kan? Jadi bikin aja klub mantan-mantan presiden. toh bisa juga punya pengaruh yang kuat. Bisa juga, bisa juga. Pak Kaban, ini mungkin nanti juga bisa direspon oleh Profesor. Satu hal, dalam pasal-pasal yang akan direvisi itu, kalau pada Undang-Undang One Team Press itu undang-undang menetapkan beranggota 8 orang. Sekarang ketentuan itu dihapus dan itu diserahkan sesuai kebutuhan presiden. Itu satu. Yang kedua, pasal yang kalau dulu ketua umum parpol atau ketua ormas ini tidak boleh, kan begitu, di Dewan Pertimbangan Presiden ini. Nah, sekarang kerannya dibuka, siapapun boleh gitu. Nah, khusus ke Prof nanti setelah Pak Kaban,
ini artinya kan para politisi bisa masuk di situ, ya kan? Karena kan ketua umum partai politik pasti politisi yang perjuangkan kepentingan politik, bukan soal kenegaraan saja, gitu, tapi soal politik. Kira-kira menurut Pak Kaban, ini kalau dibuka keran-keran ini, ya kan? Apakah ini memang kebutuhan bangsa kita sekarang ini, sehingga yang fundamental gitu, sehingga harus buru-buru ini sebelum serah terima presiden gitu. Atau lagi ini sebenarnya ini memang cawe-cawe ini gitu. Oh gini Bung Adi, jadi gini, kita sudah punya pengalaman gitu ya, bangsa ini sudah punya pengalaman yang cukup panjang. Saya pernah ingat misalnya ketua DPA itu adalah almarhum Kiai Haji Idham Halid. Ya kalau tidak salah saya ya pernah jadi ketua DPA. Kemudian juga pernah juga yang menjadi anggota DPA itu adalah Rektor Universitas Jayabaya, Pak Dr. Muslim Tahir. Kemudian juga pernah juga saya melihat itu misalnya Pak Kiai Khalil ya, Khalil Baidawi. Ya, pernah juga kalau tidak salah Bapak Hartono Marjono ya dari P3. Jadi kalau misalnya masalah latar belakang, apakah dari parpol, dari mana, tokoh dan sebagainya, saya pikir itu sesuatu yang Tidak masalah. yang terbuka ya. Nah, hanya saja ya kalau misalnya jumlah anggota Dewan Pertimbangan Agung itu ya tidak ada limitasi ya, pembatasan ya, ini kan juga nanti akhirnya apakah itu akan menambah kehormatan dewan organisasi ini, institusi ini, atau mungkin menurunkan, hanya sekedar Tidak pertimbangan agung lagi nanti ya. dia tidak agung lagi ya, jadi pertimbangan ageng. Bahasa Sunda kan jadi ageng gitu. Nah jadi ini kan juga, makanya saya katakan tadi perlu studi akademik ya, perlu studi akademik, perlu kajian gitu ya. Jadi jangan terburu-buru ya. Tidak terburu-buru gitu. Saya yakin Joko Widodo setelah dia tidak jadi presiden ya, dia harus mengintrospeksi diri. Saya kira banyak persoalan-persoalan hukum yang muncul, kebijakan-kebijakan yang dianggap melawan undang-undang, itu membutuhkan tenaga dan energi tersendiri ya kan. Saya pikir utang yang membengkak, beban negara yang terlalu besar, dan kemudian nanti kalau anggota pertimbangan banyak sekali, itu kan membebani anggaran. Sementara problem anggaran kita sekarang ini begitu berat gitu. Jadi anggota-anggota DPR kita sekarang itu kok terlalu gampang gitu ya, terlalu gampang ya. Jadi saya melihat bahwa saya garis bawahi bahasa urgensi ya, urgensi kehadiran atau merubah Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Menurut saya untuk saat ini ya, untuk saat ini, apalagi kalau terkesan hanya semata-mata untuk memberi posisi kepada mantan Presiden Joko Widodo ya, saya pikir itu apa kata dunia gitulah kira-kira. Nah, jadi kembali lagi saya mengatakan apa reasoningnya? Reasoning itu bisa dijawab dengan naskah akademik. Para ilmuwan, ahli ya, hukum tata negara ini kan banyak sekali. Dan juga ahli ilmu politik, ahli apalagi ya, itu betul-betul harus ada satu kajian yang mendalam agar konstitusi ini atau undang-undang itu tidak segampang itu dirubah-rubah hanya untuk memenuhi keinginan yang sangat personal. Ini bukan negara kerajaan, ini negara republik, ini negara demokrasi. Jadi perubahan undang-undang itu bukan by request atas pribadi. Katakanlah kalau benar ya, ini adalah request dari Joko Widodo, saya kira ini luar biasa absurdnya. Jadi kita mengalami suatu kemunduran di dalam praktek konstitusi yang sangat sangat memalukan ya. Jadi kalau negara dikelola seperti ini, saya kira akan banyak muncul ya persoalan-persoalan
Ya sudahlah banyak persoalan yang muncul, belum pun sempat diatasi, ini sudah memunculkan lagi persoalan. Kontroversi MK kemarin kita lihat betapa banyak sekali, mulai dari akademisi, ya, pengamat, ahli hukum, itu begitu marahnya bahwa konstitusi itu, kalau istilah saya itu bisa ditekuk-tekuk itu. Apa bedanya dengan request harus ada DPA, padahal DPA itu sudah dihapus ya. Sudah dihapus ya. Itu kan proses konstitusinya seperti itu. Nah ini maksudnya tidak melalui proses konstitusi. Jadi hanya cantalin aja. Tetapi dia menyangkut masalah tinggi negara. Tidak logik. Baik, Prof. Kata Ketua DPR, Mbak Puan, kemungkinan ini akan dilanjutkan pembahasannya pada sidang paripurna berikutnya 16 Agustus. Menurut feeling ini, singkat saja, Prof, ini akan kemudian disetujui pada 16 Agustus ini, kira-kira dari gelagat politik yang ada atau seperti apa? Pak Kaban nanti mungkin melanjutkan. Saya singkat aja, saya masih melihat ini adalah permainan politik sandra. Ya, tetap. Jadi walaupun ini sudah di ujung, kalau kartu truf itu dibuka, terutama para yang memiliki peran-peran strategis, ketua-ketua partai, ya, yang langsung mempengaruhi hasil rancangan undang-undang baru ini, ya, tentu itu akan memberikan satu punishment yang barangkali mereka tidak akan siap untuk menerima itu, walaupun ya ini di akhir. Tapi kalau kasus-kasusnya dibuka, ya, saya kira itu ada pengaruh politik yang sangat luar biasa. Saya sederhana saja melihat ini adalah politik sandra. Kalau bukan ini politik sandra, pasti akal sehat, ya, cara berpikir secara konstitusional itu akan ada suatu reaksi, paling tidak mempertanyakan, bahkan lazimnya undang-undang yang tidak menjawab apa sih problem, Pastinya akal sehat pasti tidak akan diketuk. iya pasti pada akan 16 Agustus ya. ditolak. Pasti Pak Kaban, Pak. melihat gelagat kebiasaan para anggota parlemen. Ya, saya wanti-wanti ya bahwa sekarang nih DPR kembali meraih gelar Dewan Stempel. Ya, jadi hanya tekan stempel apa saja yang dimohonkan oleh pemerintah. Tapi juga ya tetap kita mewaspadai, mudah-mudahan ada kearifan baru yang muncul. Jangan ini juga memberikan jebakan untuk Presiden PS08 ya. Jadi apa yang dia sampaikan, dia utarakan, ya harus dicerna, ya kan, tapi tidak harus langsung merubah undang-undang dasar seakan-akan itu akan menjebak dia, karena kepemimpinan ke depan itu butuh satu satu ketenangan, satu konsentrasi ya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu betul-betul menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jangan sampai lahirnya institusi ini malah menambah masalah baru saat ini. Baik, Prof, terima kasih. Pak Kaban, terima kasih. Pemirsa, nantikan perkembangan berikutnya. Apakah kemudian undang-undang wakil presiden akan menjadi sah, dirubah nomenklaturnya menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau tidak? Kita nantikan perkembangannya pada sidang paripurna yang akan datang. Tetap bersama Jurnal Politik TV untuk membahas perkembangan politik di tanah air. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo. Produk kebanggaan Indonesia.